Shalom. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan pujian, kemanakah kita mencari Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemana
Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan dan di sini kita akan menyembah dan memuliakan, dengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Karena merasalah kami, Engkau selalu menyertai dan menolong sepanjang kehidupan kami. Kiranya di dalam kehidupan kami Bapa, Engkau selalu menjamah setiap hati dan pikiran kami. Engkau memenuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Roh-Mu yang kudus selalu menuntun membimbing kami. Kiranya dalam kehidupan kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan hikmat daripada-Mu untuk kami mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya jamahan Roh-Mu yang kudus selalu memberikan kami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Bapa, apa yang kami nikmati malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua pertolongan Tuhan. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hamba menyadari hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup hamba-Mu ini. Biarlah Engkau berkenan bagi kami untuk mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Diberkatilah yang mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Diberkati tempat ini dan khususnya diberkatikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terdapat pada Yehezkiel 18 ayat 9 dan Yehezkiel 18 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 18 ayat 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saat ini begitu banyak dengungan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menyampaikan tentang pertobatan dan pengampunan karena hidup kita sebagai umat Tuhan. Tuhan berkenan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami harus melakukan ketetapan Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang yang berlaku setia, dan kita disebut orang-orang yang melakukan kebenaran. Pada waktu saat ini, tentu kita melihat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Begitu banyak sesuatu yang sangat mengkhawatirkan umat manusia. Kini kita lihat terjadi malapetaka, terjadi gempa bumi, dan saat ini bahwa kita sedang mengalami sakit penyakit sampar yang ada, di mana kita sedang diberikan sesuatu yang sangat kita merasa khawatir karena
penyakit sampar yaitu virus corona atau disebut dengan COVID-19. Di mana-mana terjadi. Begitu banyak manusia yang mengalami, ada yang sementara bergumul dengan sakit penyakit, ada sementara berjaga-jaga dalam hal kita lalui, kita harus keluar daripada ketika ada sakit ataupun ya penyakit itu ya berada di sekitar kita. Tetapi itu pun banyak yang meninggal karena peristiwa sakit penyakit COVID-19 ini mereka derita. Nah, saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan dibutuhkan Tuhan supaya kita hidup benar. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharulilah hatimu dan rohmu. Ini dituntut oleh firman Tuhan. Ini dituntut oleh Tuhan. Supaya setiap orang melakukan pertobatan. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, maka kita dapat dibuang dan kita disebut dengan orang durhaka. Sungguh luar biasa ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika bangsa ini hidup dengan tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, di sini dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Tuhan tidak mau seseorang mati karena dosa. Orang boleh meninggal, tapi harus meninggal di dalam Tuhan. Kalau orang meninggal mati karena kesalahan, itu tertanggung kepada masing-masing kita. Ini luar biasa, saudara, bahwa kita tidak mau seperti apa yang disampaikan bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi biarlah kita perbaharui hati kita dan roh kita. Itu dikatakan firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Barangkali di sini ketika ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa menyingkirkan segala kemurkaannya. Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia walaupun dia sudah melakukan kejahatan, tetapi ketika dia berbalik kepada Tuhan, menyesallah Tuhan untuk melakukan hal-hal kemurkaan. Tetapi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, ketika dia berbalik kepada kedurhakaan, dia tidak akan layak di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat menyesal kepada kematian seorang yang ditanggungnya ketika dia melakukan kesalahan. Orang melihat sekarang banyak orang yang meninggal di seluruh dunia, ya, karena penyakit COVID-19 ini. Di mana-mana terjadi kematian yang massal. Di mana-mana terjadi sakit penyakit yang luar biasa. Tentu Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran, kita harus melakukan
ketetapan Tuhan dan mengikuti peraturannya, maka Dia akan setia. Dia akan menyingkirkan kita dari segala sakit, penyakit, atau bencana apapun. Prinsipnya bahwa kehidupan kita harus melakukan sikap hati yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap mengikuti peraturan Tuhan. Kita memiliki sikap hati yang benar, hidup berlaku setia, hidup menyucikan diri, hidup dengan hati nurani yang murni, dan kita hidup berjaga-jaga. Setiap hati yang benar, kita akan menuju pada satu kekudusan. Karena Tuhan kita adalah kudus, Dia akan menjemput orang-orang yang kudus. Kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, saat ini kita bukan lagi berfoya-foya atau berlambat-lambat dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus berlari, berjuang untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kita menggugah hati Tuhan untuk Dia mencurahkan berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, keselamatan. Biarlah kita selalu menunjukkan bahwa kita setia, kita taat dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau melihat setiap kehidupan yang kami alami saat ini. Dan biarlah Bapa, kami berubah di dalam Engkau, hidup dalam pertobatan, setia taat kepadamu. Kami membenahi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah roh kami bernyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan, itu bukan karena kekuatan kami. Itu karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami sesuatu untuk kami hidup benar di hadapan-Mu dan semuai dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Sola Gracia, Manemonembo dan Batu Putih. Ibadah Raya tanggal 5 April jam 9 pagi diadakan secara online. Jemaat mempersiapkan anggur dan roti untuk berjamuan. Demikian warta jemaat Gereja Betel Indonesia Sola Gracia, Manemonembo dan Batu Putih. Tuhan Yesus memberkati.